We're talking about Bitcoin and silver's price movements and next key levels to watch for with. Of course, so this is the Bitcoin chart here, I think above 100,000. I'm not going to say we're going to hit the top line at I think something more realistic or optimistic, 200,000, 300,000, that's... Bitcoin price can hit 250 to 350K. Wow, menarik. Masuk ke market memang gampang. Karena banyak banget orang yang ngasih rekomendasi, mau dari YouTube, mau dari Telegram, mau dari grup, atau teman sepermainan kita. Tetapi, pernah nggak mikir kenapa nggak ada orang yang ngasih kapan harus exit? Dan ini yang jadi pertanyaan. Karena memang exit strategy ini adalah hal yang sangat personalized, setiap orang itu berbeda-beda. Tapi kalian nggak mau dong nyangkut di kripto karena bentar lagi katanya bull market itu akan selesai. Di video kali ini gue akan ngebahas 3 kesalahan yang gue lakukan saat pertama kali masuk ke dalam market kripto dan 5 tips exit strategy yang bisa kalian implementasikan supaya nggak nyangkut dalam crypto bear market. Stay tuned. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudan dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Di setiap scene Rabu Jumat gue selalu berbagi konten seputar bagaimana cara kalian bisa menghasilkan uang dari internet. Karena gue percaya semua pasti bisa, karena terbiasa. Mau itu hubungannya sama sosial media, bisnis, ataupun trading di dalam capital market, semua akan gue bahas di sini. Jadi kalau kalian butuh informasi seperti itu, silahkan di subscribe karena gratis. Pertama-tama disclaimer dulu, gue bukanlah seorang financial advisor. Jadi apa yang gue bagikan ini purely entertainment dan apa yang menjadi kesalahan gue, pengalaman gue, serta apa yang gue pelajari dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi kalian tetap harus melakukan riset kalian sendiri karena itu penting. Dan selalu ingat bahwa setiap keputusan yang kalian ambil adalah hasil dari pemikiran kalian sendiri tanpa ada rekomendasi dari siapapun. Seperti yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya bahwa gue pertama kali masuk dalam dunia kripto itu juga di awal tahun ini. Dan gak berasa ternyata kita itu udah hampir berada di ujung bull market di mana banyak yang prediksikan bahwa BTC itu akan mencapai 100.000 dalam waktu dekat. bull cycle top to happen within 2 weeks of September 27. Oke guys, sekarang kita udah masuk chartnya. Ini adalah chart Bitcoin ya. Di sini gue ngelihat ada satu pattern yang terduplikasi. Kalau misalnya kalian perhatian di sini ya guys, ini ada di sini, ada higher high, ada higher high lagi, ada higher high lagi, kemudian ada higher low ya. Sama ini juga, ini ada higher high, ini ada higher high, ada higher high, kemudian ada higher high, ada higher low juga, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada pattern yang mirip kayak gini, ada berpotensi dia juga akan jatuh ke sini kan, ini akan jatuh ke sini juga kan. Dan kalau misalnya lihat ini akan di sini, wow, ini dahsyat sih, ini kira-kira ya kalau misalnya gue lihat nih, kita tarik misalnya garis Fibonacci dari sini ke sini. Oke, ini ada sekitar 2618. Kalau misalnya kita tarik di sini juga garis Fibonacci, ini. Berarti kita ada potensi untuk jatuh ke sekitar 33.500. Jadi kita akan ada target sekitar 33.500 untuk dia retrace. Kalau misalnya seperti itu, of course, ya udah kelar kita lah kayaknya. Atau mungkin kalau misalnya kita agak zoom out sedikit, kita bisa narik ada trend line dari sini ke sini ya guys. Jadi kita ngelihat kalau misalnya ini di chart weekly-nya, ini cukup krusial ya. Jadi kita lagi menunggu dia untuk ada rebound sini. Pas ketemu juga di sini ada EMA 50-nya. Buat gue EMA 50 ini cukup powerful. Ini potensi untuk bisa retrace. Jadi kalau misalnya dia berhasil retrace dan nggak jebol ke bawah, jadi kita bisa ada potensi di bawah 1618-nya itu ada di angka 100.000 guys. Oke, jadi masih ada kemungkinan untuk kita nih akan tarik bull run sampai akhir Desember. Dan gue mau cerita dulu 3 kesalahan yang gue lakukan sebagai crypto newbie di tahun ini. Kesalahan pertama yaitu gue nggak tahu goalsnya apa. Saat pertama kali masuk, gue tuh nggak secara spesifik menentukan sebenarnya apa sih target utama ketika gue masuk dalam satu koin tersebut. Yang gue cuma tahu saat itu adalah gimana crypto ini bisa ngasih uang yang berkali-kali lipat, dan juga gue mau melatih technical analysis gue. Sebenarnya kalian bisa mengambil langkah-langkah berikut. Misalnya, kalian itu pengen dapat return 10% tapi berulang-ulang kali dari setiap koin yang kalian masukin. Atau kalian pengen uang kalian tuh kali 2, kali 3, kali 5. Atau kalian memilih menjadi long term holder, di mana kalian nggak peduliin apa yang terjadi, yang penting saya mau masuk ini sebagai instrumen investasi untuk jangka panjang. Ketika kita minimal punya 1 dari 3 opsi tersebut, kita bisa lebih waspada lah ketika hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Tapi yang gue lakukan ya lebih ke just let it go, let it flow, terlalu hopeful dan akhirnya greedy. Karena banyak berita-berita yang masuk yang memberikan harapan kalau misalnya koin ini bisa naik 5 kali lipat, koin ini bisa naik 10 kali lipat. Dan itu yang membuat gue tuh akhirnya jadi, yaudahlah kita ambil sebanyak-banyaknya lah. Siapa tahu bisa naik terus, siapa tahu bisa naik terus. Dan ini masuk ke dalam kesalahan nomor 2. Jadinya too hopeful,
too greedy, dan akhirnya lupa untuk take profit. Yang terjadi saat itu adalah gue sempat masuk di harga rendah. Waktu itu gue masuk BNB itu di harga $296, dimana sempat terbang ke 600 kan, udah kali 2 dalam waktu yang singkat. Tapi waktu itu koreksi, gue sempat denial. Jangan deh, nggak usah take profit lah. Sayang dong kalau misalnya nanti nggak balik ke harga bawah lagi, gimana? Mendingan ditahan dulu aja, karena ya nggak mungkin lah jatuh lagi ke harga bawah. Tiba-tiba market crash di bulan Mei kemarin, benar-benar BNB tuh hampir balik ke dalam BEP. Gak ada yang pernah tahu. I wish I knew kalau misalnya saat itu gue take profit, kemudian gue ambil lagi di bawah, makanya pasti udah berkali lipat sekarang, ya kan? Dan itu kesalahan nomor 2. Kita lanjut ke kesalahan nomor 3. FOMO lihat harga naik. Ini kesalahan yang sering kali terjadi lah ya. Ketika kita ngelihat ada satu koin yang terbang lagi hijau, kita nggak mau ketinggalan. Akhirnya kita masuk. Ternyata ketika kita masuk, semesta itu menjegal kekayaan kita. Karena saat itu juga harganya reversal dan turun. Akhirnya kita nyangkut di pucuk. Dan ketika kita udah nyangkut di pucuk, kita masih hopeful. Ya nanti juga bakal balik lagi lah. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Ketika mereka udah nyangkut di pucuk, gue masih kekeh nggak mau stop loss. Akhirnya makin dalam. Dan sekarang kalau mau di-cut juga sayang. Seringkali ya itu kita tuh nggak mau ngaku salah kalau misalnya udah salah masuk. Dan risk management yang buruk ini mengakibatkan kita jadi sangkuters. Semua orang pasti melakukan, nggak usah dipermasalahkan. Pembelaan diri. Oke, dari 3 kesalahan itu akhirnya gue belajar dan memperbaiki diri, memperbaiki mindset juga. Dan ini ada 5 exit strategi yang akan kita persiapkan supaya kalian juga bisa paham dan mungkin bisa mengimplementasikan ini juga. Exit strategi yang pertama, jual di target price yang udah kalian tentukan. Misalnya, kamu punya 1 Bitcoin dan kita planning untuk take profit di harga 100.000. Kita bisa membagi fase penjualan kita ini ke dalam anggaplah 5 posisi. Jadi 0,2 Bitcoin mungkin di harga 90.000. 0,2 Bitcoin lagi di harga 96.000. 0,2 Bitcoin lagi di harga 98.000. 0,2 Bitcoin lagi di harga 100.000 dan 0,2 Bitcoin lagi mungkin di harga 113.000. Dengan konteks kita membagi posisi ini, artinya kita mengambil profit secara bertahap. Kenapa sih nggak ambil 113.000 aja kalau misalnya kita tahu akan ke sana? Yang mesti kita ingat bahwa market itu selalu benar dan kita sebagai traders dan investor selalu salah. Tidak ada garansi bahwa angkanya itu akan tembus ke 113.000. Jadi, kita bisa mulai take profit bertahap. Kalau misalnya udah profit, lebih baik diamankan daripada hilang sama sekali. Dan kalau misalnya tiba-tiba baru 90.000 kemudian udah turun lagi, kita punya kesempatan untuk beli, masuk lagi dengan cash yang udah kita ambil, dan kemudian kita dapetin profit lagi, gulung-gulung lagi. Untuk nentuin target profit, kita bisa menggunakan berbagai macam tools ya. Misalnya stock to flow model Bitcoin. Ada juga menggunakan Fibonacci extension. Kalau misalnya kalian menggunakan TradingView, kalian bisa narik dari swing high terdekat, kemudian tarik ke swing low. Untuk kita lihat dia akan mantul seberapa jauh ke atas. Kemudian yang basic-basic, kita juga bisa menggunakan classic support and resistance. Ingat, do your research. Exit strategi nomor 2. Dollar cost averaging out. Apa itu dollar cost averaging? Simpelnya, kita membagi proporsi uang kita ke dalam periode tertentu. Misal, kalian punya uang 100 juta. Nah, 100 juta ini kalian bagi ke misalnya 10 posisi. Jadi kalian akan masuk bertahap nih, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Sehingga nggak all in di satu waktu. Nah, ini adalah teknik yang krusial sebenarnya, penting juga untuk bisa kita ngatur money management kita. Sehingga ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita tetap masih punya cash dan resiko yang kita terima itu nggak juga terlalu besar. Sama halnya ketika kita mau take profit, kita bisa menggunakan dollar cost averaging out ini. Misalnya, kita punya 100 juta yang akan kita tarik profitnya, dan kita lihat nih, sekarang bulan September, targetnya bull market akan berakhir di tahun ini di bulan Desember. Jadi kita masih punya sekitar 3 bulan. Jadi kita bisa mulai bagi secara regular dan proporsional. 100 juta itu mau kalian tarik regularly sebagaimana. Misalnya, harian, berarti 100 juta dibagi menjadi 90 hari. Berarti kita tarik 1 juta per harinya, sampai akhirnya nanti di akhir periode 31 Desember itu, total 100% akan keluar, duitnya udah selesai, kita take profit. Oke? Jadi, ini bisa disesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing, mau per minggu kah, per bulan. Yang penting kita secara berkala mulai narik profit dari hasil investasi kita. Oke, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, silakan like video ini. Karena satu like dari kalian akan membantu video ini untuk lebih terpapar ke banyak orang yang lebih membutuhkan. Oke, kita lanjut ke exit strategi nomor 3. Exit by return. Jadi kalau misalnya konsepnya adalah gimana kalian bisa ngeset. Kita masuk di Bitcoin di harga 50.000. Dan
nanti pas 100.000 saya akan take profit. Mau itu naik, mau itu turun, pokoknya akan profit. Dan kita butuh disiplin yang tinggi dalam melakukan ini. Karena biasanya kita punya tendensi nih, ketika udah mulai hampir mencapai target price kita punya tendensi untuk mulai FOMO. Aduh, kalau misalnya nanti naik lagi gimana? Apa saya geser dikit ya? Saya naikin lagi target price-nya ya? Dan disitulah akhirnya kita malah jadi zonk. Gue pernah banget kayak gitu tuh ya. Berapa kali trading, udah hampir kena target price nih. Udah mau disiplin kan. Tapi begitu dilihat-lihat, kayak tokaran belinya masih kencang nih. Harga masih naik kencang, harga masih naik kencang nih. Geser dikit deh. Ternyata pas digeser dikit, dia malah turun. Dan akhirnya profitnya lebih dikit. Jadi, disiplin itu penting. That's not to be greedy. Nomor 4, exit by cycle. Seperti yang udah kita bahas di video di awal juga, bahwa end of bull cycle itu udah di depan mata. Jadi kita, kalau misalnya kita percaya bahwa cycle di kripto itu adalah sekitar 4 tahunan, dan 4 tahun ini akan berakhir di akhir Desember 2021. Jadi kita harus siap-siapin strateginya gimana, kita mau ngapain nih kayak gitu. Karena kalau misalnya kita ngelanjutin, kita nggak tahu cycle seperti apa, most probably kita akan nyangkut. Banyak kejadian zaman-zaman dulu ya, dimana benar orang itu beli Bitcoin di pucuk, kemudian dibanting 60% ke bawah, dan 4 tahun kemudian itu kayak belum naik-naik lagi. Dan itu yang kita nggak mau terjadi dong. Dan ketika kita masuk ke dalam periode bear market, ini akan menjadi exit strategi kita nomor 5. Banyak orang yang kaya di periode bull market ini. Banyak banget cerita orang yang modal motor dari rumah di BSD. Nah, dalam bull market itu semua orang pasti make money sih ya. Tapi di bear market ini adalah penentuan. Ini sebuah momentum yang sebenarnya nggak boleh kita lewatkan. Karena di periode bear market ini adalah tahap fase kita mengakumulasi. Jadi kalau tadi kita udah sempat ngomong tentang konsep dollar cost averaging out, kita akan switch itu menjadi dollar cost averaging in. Kita mulai secara berkala mengakumulasikan pendapatan kita, ibaratnya kayak nabung. Pastinya kita nggak boleh melewatkan kaidah-kaidah money management ya. Jadi penting untuk kita memprioritaskan dan darurat dulu, proteksi, kemudian kebutuhan sehari-hari kita, baru terakhir tuh investasi. Jadi misalnya, kalian cuma punya uang 10.000 nih untuk bisa ditabung setiap harinya. Tinggal kalian pilih dong mau instrumen investasinya apa. Nah di sini, tabungin tuh 10.000 setiap hari, misalnya ke dalam Bitcoin atau mungkin ke dalam Ethereum. Mau itu harganya naik turun, pokoknya rutin aja berkala setiap hari. Beli 10.000. Kan kita lihat cycle bear market itu sekitar 4 tahun ya. Jadi kalau misalnya kalian rutin berkala setiap hari itu nabung 10.000 dikali 365 hari dikali 4, kalian punya uang 14.600.000. Angkanya mungkin nggak besar. Tapi yang perlu kita ingat adalah harga Ethereum atau harga Bitcoin itu juga terakumulasi dengan adanya capital gain. Coba bayangin kalau misalnya kalian bisa beli di harga bawah dan itu sampai nanti reaching sampai bull cycle habis lagi, naiknya bisa berkali-kali lipat guys. Ada mungkin 3 kali lipat, 5 kali lipat, 15 kali lipat. Investasi yang kalian lakukan ini akan menjadi compounding interest. Dan apalagi dengan konsep dollar cost averaging ini, kalian tuh nggak perlu pusing. Karena semuanya akan teraverage secara akumulatif juga. Tapi memang bisa transaksi cuma pakai 10.000 doang. Karena bisa ada minimal tuh 10 USDT kan. Berarti kan sekitar 150 ribuan lah. Gue mau kenalin satu aplikasi namanya Peluang. Dimana kalian tuh bisa mulai investasi cryptocurrency mulai dari 10.000 rupiah aja. Jadi simpel banget. Kalian cuma butuh 3 taps aja untuk bisa beli Bitcoin atau nggak Ethereum. Nggak ribet sama sekali buat kalian yang pemula yang masih bingung. Terutama untuk lihat aplikasi yang full dengan angka-angka. Nggak usah ribet, 3 tap udah langsung bisa punya Bitcoin. Dan selama periode bear market itu juga, selama kalian mengumpulkan uang juga, jangan sampai dong uangnya gitu-gitu aja nih. Justru ini jadi kesempatan buat kalian untuk bisa menggunakan fitur peluang cuan. Dimana fitur ini sama sebenarnya kayak deposito. Jadi ada bunganya 3,5% per tahun. Dan ini kira-kira simulasinya. Kalau misalnya gue masukin 500.000, gue diemin aja gitu ya. Dalam waktu 4 tahun ke depan, uang gue udah menjadi 3,1 juta. Jadi sekitar 5 kali lipat naiknya. Ditambah compounding interest karena setiap hari kan kalian nambahin uang kalian juga. Jadi angkanya itu makin lama makin gede, nggak gitu-gitu doang. Dan kalian akan merasakan betapa efek dari compounding interest ini yang akan mengubah hidup kalian. Oke, Peluang ini udah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang udah terdaftar di OJK dan diawasi oleh Bapepti. Jadi harusnya aman ya, karena udah terdaftar dan legal di Indonesia. Dan juga kalian nggak cuma cryptocurrency doang, tapi ada juga S&P 500 dan ada berbagai macam opsi lainnya lagi. Dimana kalian juga bisa berinvestasi di sana dimulai dari Rp10.000 saja. Jadi buat kalian yang tertarik untuk coba aplikasi Peluang, kalian bisa menggunakan kode referral gue karena ada cashback up to Rp1 juta untuk minimal transaksi 1 juta. Masa sih kalau ada cashback lewatin, silahkan klik link di sini atau gunakan kode ini, langsung jangan pakai lama lagi.
Oke, jadi itu adalah 5 exit strategi yang sudah gue persiapkan untuk menuju ke Desember 2021 ini. Jadi buat kalian yang punya mungkin ide-ide lain kira-kira harus ngapain, kan juga boleh tulis komen di bawah. Karena gue juga pengen belajar dari pengalaman kalian. Jangan lupa like video ini kalau misalnya kalian suka. Dan akan ada banyak video-video lainnya lagi yang akan muncul setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa.